Jika keistimewaan itu tak dilakukan suami sama sekali, maka inilah salah satu tanda bahwa ibu tak perlu lagi bertahan. Saat ibu menghadapi perselingkuhan suami, ibu akan dihadapkan pada dua keputusan, bertahan atau berpisah. Tiap keputusan memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Saran saya, pilihlah keputusan yang mana lebih banyak dampak positifnya dan risikonya mampu ibu tanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu ibu agar lebih mudah membuat keputusan. Saya akan menyebutkan 5 tanda di mana ibu seharusnya memilih untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. 5 tanda ini tidak boleh dimakan mentah-mentah. Harus dipikirkan secara matang agar tidak menyesal kemudian. Jika referensi yang saya buatkan ini tak cukup membantu mempermudah ibu membuat keputusan, saran saya, silakan hubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Melalui nomor konsultasi tersebut, ibu bisa menceritakan masalah rumah tangganya secara detail dan jujur pada saya. Tenang saja, masalah yang ibu hadapi dan data diri ibu aman di tangan saya. Untuk kisah klien yang saya bagikan itu, sudah ada persetujuan khusus antara saya dengan klien, agar kisah mereka bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Oh iya, dengan menghubungi saya di nomor konsultasi, kita bakal dapat apa sih? Jika ibu mantap berikhtiar dan berkomitmen dengan saya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, saya akan berikan bimbingan spiritual rumah tangga. Ibu sudah berbesar hati menerima suami kembali dan mengabaikan rasa sakit hati yang ibu alami. Tapi, apakah suami ibu benar-benar menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat? Tidak ada penyesalan dibuktikan dengan perbuatan buruk suami yang terus diulangi. Ini menunjukkan bahwa dia tak ada minat untuk memperbaiki diri. Perselingkuhan membuat ibu tak bisa percaya lagi pada suami. Ibu mencoba meredam emosinya sendiri. Berharap dengan cara ini, suami bisa kembali terbuka dan jujur pada ibu sehingga kerusakan pada hubungan ini bisa diperbaiki kembali. Tapi, suami ibu ternyata tak bisa berhenti berbohong. Dia pamit pergi ke kantor. Setelah ibu cross-check, ternyata tidak ada di kantor. Dia mengaku ada proyek keluar kota, tapi laporan dari rekan kerjanya tak ada kunjungan luar kota. Kebohongan suami makin hari makin parah. Setelah diselingkuhi dan berjanji tak mengulanginya lagi, bagaimana sikap keseharian suami? Apakah dia berusaha keras untuk meyakinkan ibu bahwa kesalahan itu tak akan terulang lagi? Dengan cara memperlakukan ibu secara lebih baik, memperhatikan ibu secara lebih detail, membantu pekerjaan rumah ibu, lebih peduli pada anak-anak dan sebagainya. Jika keistimewaan itu tak dilakukan suami sama sekali, maka inilah salah satu tanda bahwa ibu tak perlu lagi bertahan. Memaafkan dan menerima perselingkuhan suami memang butuh proses, butuh waktu yang panjang. Ada klien saya yang berhasil dalam waktu 1 tahun. Ada juga klien saya yang mana perselingkuhan suaminya sudah berlangsung 7 tahun lalu, tapi sampai sekarang masih sulit menerima. Tidak bisa ikhlas dan tiap hari yang dikeluhkan pada saya selalu hal yang sama, yakni perselingkuhan suami di masa lalu. Ini berat. Jika beliau terus mengeluhkan hal yang sama selama bertahun-tahun, maka satu-satunya cara agar beliau bisa bebas dari rasa sakitnya adalah dengan melepaskan sumber rasa sakit itu, yakni melepaskan suaminya. Perselingkuhan itu dilakukan suami, tapi secara langsung maupun tak langsung, ibu selalu disalahkan suami. Dia memanipulasi keadaan seolah-olah
ibulah yang salah karena tidak merawat diri dengan baik, tidak total dalam melayani, terlalu bergantung, terlalu sibuk, dan sebagainya. Padahal ikhtiar ibu sebagai istri sudah ibu lakukan dengan baik dan penuh keikhlasan. Kenyataannya di mata suami itu selalu kurang. Nah, jika 5 tanda ini muncul dalam diri ibu, maka ibu perlu mempertimbangkan lagi untuk bertahan dengan suami. Jangan sampai ibu bertahan tapi terus disakiti, dipojokkan dan menderita. Ingat, kesehatan mental ibu adalah hal yang penting di sini. Jika masih ragu dalam membuat keputusan rumah tangga, silahkan hubungi saya untuk berkonsultasi di nomor yang tertera di layar berikut ini. Saya akan bantu berikan bimbingan spiritual rumah tangga sesuai hajat ibu.